We make video art. Go video, go ministry. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mau bicara soal kekuatan Allah di dalam Injilnya. Dan kabar baiknya, pemberitaan Injil tidak pernah diamanatkan kepada makhluk surgawi seperti kepada serafim, kepada kerubim, atau malaikat-malaikat Tuhan, melainkan kepada orang-orang percaya. Jadi bila saudara orang percaya, kepada saudaralah diamanatkan untuk pemberitaan Injil ini. Namun sebelum lebih lanjut saya bicara soal Injilnya ini, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat ke-16 dikatakan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injilnya harus diberitakan, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Mengapa itu penting? Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Injilnya ada kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Injilnya harus diberitakan. Tapi pusat pemberitaannya haruslah Yesus Kristus dan bukan yang lain. Yesus yang pernah lahir di kota Bethlehem, Yesus yang pernah disalibkan di bukit Golgota di kota Yerusalem, Yesus yang pernah mati, Yesus yang pernah bangkit dan naik ke sorga, dan Yesus yang berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk kedua kali ke dalam dunia ini. Firman-Nya, perumpamaan-perumpamaannya, pengajarannya, itulah yang harus kita beritakan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, di luar sana ada banyak Injil yang beredar. Tapi oleh bapak-bapak gereja mula-mula, melalui kanonisasi yang mereka lakukan, maka hanya ada 4 Injil yang memenuhi syarat dan masuk ke dalam Alkitab kita ini, yang kita sebut sebagai Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Di luar sana ada banyak Injil lain yang beredar, tapi itu tidak bisa menyelamatkan. Bahkan Paulus mengatakan, jikalau Injil yang lain itu diberitakan, sekalipun malaikat Tuhan yang memberitakannya, maka terkutuklah dia. Nah, kutukan Paulus itu bisa kita baca dalam surat Galatia pasal yang pertama, dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Injil disebut juga good news atau kabar baik. Siapakah yang akan memberitakannya? Ialah mereka yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang telah ditebus oleh kematian Yesus Kristus, mereka yang disebut sebagai orang percaya. Kepada mereka lah diamanatkan untuk memberitakan Injilnya ini. Beritakanlah kepada dunia ini bahwa tidak ada nama lain kecuali nama Yesus di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia, kecuali nama Yesus itu. Beritakanlah kepada dunia ini bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia, bahwa Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di sorga jikalau tidak melalui dia. Beritakanlah di tengah-tengah dunia ini. Tahukah saudara, posisi penginjil itu berada di antara bau kematian dan bau kehidupan. Artinya apabila Injil itu diberitakan dan mereka menerima keselamatan hidup oleh karena pemberitaan Injil, mereka menjadi bau harum yang menghidupkan. Sebaliknya apabila Injil tidak diberitakan dan mereka mati binasa di dalam dosa mereka, mereka menjadi bau kematian.
Nah, Paulus menuliskan demikian di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 15 dan 16 akan saya bacakan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Pemberitaan Injil tidak hanya melalui mimbar di gereja, pemberitaan Injil tidak hanya melalui mimbar kebaktian kebangunan rohani, tapi juga saudara bisa menggunakan media sosial saudara untuk memberitakan Injilnya. Tahukah saudara, tahun 2024, media sosial yang digunakan di Indonesia kurang lebih sekitar 169 juta orang. Bukankah angka ini sangat besar? Bukankah angka ini sangat luas untuk kita melakukan penginjilan melalui media sosial? 5 platform yang sering digunakan di Indonesia. Saya akan bacakan kepada saudara sesuai dengan data yang saya dapatkan. Dalam platform YouTube ada pengguna 139 juta orang. Dalam platform Instagram ada sekitar 120 juta orang pengguna. Dalam Facebook ada sekitar 118 juta orang. WhatsApp 116 juta orang. Dan TikTok ada sekitar 89 juta orang penggunanya. Ini medan penginjilan yang sangat luas yang bisa kita lakukan melalui media sosial. Beritakanlah di tengah-tengah dunia ini melalui media sosial saudara. Tahukah saudara, 1 jiwa saja yang dapat diselamatkan melalui pemberitaan Injil, maka firman Tuhan mengatakan malaikat-malaikat di sorga akan bersorak-sorai karena 1 jiwa yang diselamatkan. Kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati. You're going